Oke, terima kasih banyak. Kita bagi dua sisi ya. Sisi sebelah kanan saya mungkin bisa langsung naik. Kita undang kembali Bapak Riki Satria dari BI, kemudian Ibu Handayani, Bapak Santoso Lim, dan juga Pak Untung Kurniawan. Sebelah kanan saya ya Pak ya. Ada 4 tempat duduk kita sediakan supaya audiens juga tahu nih dan bisa diskusinya lebih enak langsung memandang ke mata gitu ya. Di sisi sebelah kiri saya kita undang juga kembali Bapak Roy Mande, kemudian Bapak Budi Ganda Subrata, Pak Vincent Iswara dan juga Pak Rieke Ustadianto sebelah kiri saya ini. Oke. Sudah ada yang langsung bertanya atau mau saya dulu ini yang memulai? Karena tadi saya catat Pak, beberapa hal yang menarik bahwa ngomong soal kris, kan tadi ada mengatakan bahwa propagandanya sejauh mana begitu. Bahkan soal penyebutan saja itu nampaknya ada yang berbeda. Ada yang kris, ada yang curious gitu ya. Yang kedua tentang kecurigaan soal keamanan nantinya. Soal keamanan uang, soal kecepatan likuiditas dari uang yang kemudian ditransferkan menggunakan QR ini, kemudian keamanan data pribadi, kelancaran saat transaksi itu juga masih tergantung dengan internet begitu ya. Sementara ada dukungan begitu bahwa kris ini akan membuat soal transaksi keuangan itu akan menjadi lebih efisien dan murah kalau ini digunakan bersama-sama ya. Tapi tadi ada yang menarik, yang terakhir justru malah tidak pakai kris, pakainya GPN ya Pak ya. Nanti akan nyambung karena nanti akan ikut numpang atau ikut duduk di situ ya. Oke, mungkin BI dulu memberikan tanggapan ini Pak Riki tentang satu hal yang sudah kita diskusikan tadi dengan paparan-paparan. Pak Riki pasti punya jawaban dengan ini Pak. Terima kasih Pak Arif. Jadi tadi kita lihat udah banyak share mengenai peluang dan tantangan, dan kita kan baru di tahap awal. Nah ini sampai setahun ini kita memang bikin tim bersama tim industri untuk monitor dan review. Isu-isunya udah ketemu tadi, isu umum. Yang pertama masalah jaringan telekomunikasi, ya itu isu umum lah. Jangankan payment, kita juga di Jakarta blind spotnya ada. Jadi kita ngikutin bisnis sebetulnya. Nah kita pernah bikin bisnis model khusus untuk pasar tradisional, environmental scanning dulu. Ya, pertama telekomunikasi, jarak ke bank atau ke ATM itu diperlukan. Jadi nggak sembarangan nyari merchant. Nah kebetulan teman-teman BI cabang memang kita minta bantu untuk bikin hal tersebut. Jadi secara gradual. Yang sama juga dilakukan oleh teman-teman. Yang kedua edukasi. Nah sejak 2 hari ini teman-teman industri udah lakukan edukasi. Bisa lihat di sosial media, bisa lihat di Videotron, di aset-aset teman-teman itu udah mulai. Isu umum. Next kita akan masuk sebetulnya untuk meningkatkan pahaman di sisi merchant tadi. The way untuk approach merchant kecil ini berbeda seperti Mas Budi sampaikan. What for me-nya kita soal. Jadi memang ada gimmick-gimmick tertentu yang kita lakukan. Memang butuh juga satu strategi lagi, misalnya masa promosi khusus merchant mikro ini jangan dikenakan dulu atau insentif dari pemerintah. Tapi kita baru tahap awal nih, baru 1 bulan ya, Mas Arief. Nah, merchant itu kita lihat. Kebetulan Pak Gubernur juga sudah memerintahkan semua BI. Kemarin kami di brief Bu Maya juga untuk bantu edukasi teman-teman Dekom ada di sini juga akan bikinin mockup baru lagi dengan bersama industri kita akan bikin lagi. Memang lebih targeted. Kemarin awareness, istilahnya akses duluan. Sekarang kita mau masuk step usage, quality usage kita akan coba perbaiki paralel. Kemudian masalah security. Sebetulnya kan kris ini kan feature kalau di sisi customer. Nempelnya nambah baru di aplikasi mobile banking dan mobile payment. Nah teman-teman pemain bank dan non-bank sebelum meluncurkan mobile banking ada satu aspek yang harus dipenuhin, aspek security-nya. Jadi kalau nggak lolos security mobile bankingnya ya krisnya juga bisa kena. Ya kan? Jadi bukan kris itu udah nempel di feature security-nya di mobile banking dan mobile payment. Nah kita memang juga lihat lagi beberapa, more or less ya sampai saat ini sih oke lah yang ada sekarang. Kemudian masalah settlement. Memang di beberapa teman-teman itu udah kelihatan. Kalau merchant mikro experience itu muncul dulu, dia ingin bisa belanja untuk bisnis besok. Jadi working capital terus ada di hand. Berarti sudah kemudahan untuk cash out. Ya, kemudian cash out. Biasanya kalau yang dilihat dari yang terjadi itu nggak bisa narik semuanya. Kenapa? Dia tinggalin. Dia bilang, ada loh saving untuk saya untuk nextnya. Tapi memang butuh di merchant mikro khususnya yang informal itu butuh working capital yang bisa mudah ditarik untuk belanja lagi. Lebih bagus sebetulnya jangan ditarik lagi cashnya.
belanjanya langsung non tunai ke suppliernya. Itu yang next step yang kita akan coba lihat, rantai supply chain-nya itu bisa ketemu. Nah, berapa model itu udah muncul. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar namanya Mitra Bukalapak, Sampuna SRC, Warung Pintar, macam-macam di tengah-tengah. Jadi gimmick positifnya dari merchant itu happy. Ketika masuk non tunainya, apply untuk stoknya itu udah non tunai. Cuma ini ada basis di tengah namanya merchant aggregator yang bantuin. Ini adalah model bisnis baru yang mulai ketemu, mulai muncul. Kecuali yang untuk yang kecil-kecil itu yang masih ada PR di kita. Tapi solusinya ya H+0 masuk ke rekening dan mudah mencairkan. Itu sebetulnya yang dilakukan. Oke. Langsung ke audiens, ada pertanyaan, silakan bisa angkat tangan dan ditujukan kepada pembicara siapa. Kok lesu ya nih Pak ya? Atau belum pernah transaksi dengan Kris ini? Oke, di belakang, sudah siap? Ya, selamat siang Pak. Perkenalkan, saya Bella dari Bank BJB. Pertanyaan saya tujukan untuk Bapak Riki atau yang lain juga bisa bantu menjawab. Pertanyaannya seperti ini, untuk merchant-merchant yang akan join terkait dengan Krisnya ini sendiri, sebenarnya perlu ada yang mendaftarkannya itu harus satu-satu gimana ketentuannya sesuai bank atau sudah ditentukan oleh BI? Seperti formatnya sudah ditentukan atau memang dari kebijakan bank itu sendiri Pak? Terima kasih. Jadi ini kombinasi duanya Mbak. Yang pertama kan kita mirip cari customer, ya cari customer. Kenapa butuh standarisasi minimum adalah untuk isi form. Siapa dia? Ini uangnya mau dikirim kemana ketika terjadi transaksi pembayaran dan itu free. Jadi teman-teman yang lakukan banyak sekarang itu adalah cari merchant. Itu yang dilakukan. Rata-rata saya lihat teman-teman bank tuh bikin KPI per kantor cabang nyari macam-macam di sekitar atau debitur mikronya itu dijadiin merchant. Sebenarnya idealnya nanti kalau ini udah bangun, merchant tinggal apply sendiri. Saya ingin dipasangkan Kris, saya pilih mau pemainnya siapa. Nanti trennya kita lihat, nanti sistem aplikasi rencana kita mau bikin seperti itu. Kalau ketemu trennya seperti itu, gitu. Ini namanya Know Your Merchant. Ini kayak buka buku tabungan lah, isi form standar. Form ini yang dikirim nanti secara sentral atau desentralisasi, misalnya ditunjuk berapa cabang, kirim ke National Merchant Repository, itu di Peten, di asosiasi, untuk minta nomor merchant ID nasional. Jadi satu merchant itu dari Aceh sampai Jayapura hanya ada satu nomor. Kalau dia punya berapa kasir outlet, ada lagi di bawahnya subnya, T1 atau outlet 1, outlet 2. Kemudian minta QR-nya yang di-generate secara sentral, nanti kita blasting lagi ke masing-masing PIC yang terregister dari masing-masing PJSP yang terkonek ke National Merchant Repository. Mungkin itu Pak. Ya. Ada tambahan mungkin atau ditambahkan juga dari BCA, Pak Santoso, Bu Handayani, Pak Untung, karena kan ekspansinya atau mengarahnya ke UMKM ya Pak sebenarnya Pak ya, dari BI ya, arahnya kan mau diarahkan ke sana begitu. Bagaimana sejauh mana bank ini? Mungkin Pak Santoso silakan Pak. Ya, sedikit saja menambahkan dari Pak Riki. Tadi pada prinsipnya ada satu requirement standar yang diminta karena data-data itu harus dimasukkan ke dalam merchant repository. Jadi kenapa kok perlu ada merchant repository? Supaya di Indonesia tidak perlu berbagai macam QR. Even belakang bank yang kerjasama dengan merchant tersebut beberapa bank, tapi QR-nya cukup satu. Itu adalah fungsi merchant repository. Produksi QR pertamanya itu ada merchant repository, belakangnya silakan saja misalnya ada 4 bank ya, nanti QR-nya akan tetap sama, tinggal nanti akan diproses oleh bank mana di belakangnya. Itu pula biasanya ada satu standar ya, apa saja yang di request karena data-data inilah yang diminta oleh merchant repository untuk didaftarkan. Jadi itu kira-kira secara umum kenapa kok diperlukan beberapa yang standar. Sisanya adalah masing-masing pemain acquiring akan merequest sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih. Oke, silakan berikutnya selain dari BJB.